Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Saya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, kiranya para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk kita bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Kita bisa membantu penginjilan teman-teman di pedalaman, mensupport dan mendukung mereka, serta mendoakan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya mengajak saudara untuk melihat Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan ayat 5, hal menghakimi. Nah, saya tertarik membaca ayat ini Bapak Ibu, dikarenakan dalam 2 hari ini Bapak Muhammad Kece dianiaya oleh seorang ex-jenderal, di mana ex-jenderal ini juga seorang tahanan. Nah, beliau masuk penjara menjadi seorang tahanan dikarenakan maling uang rakyat. Nah, korupsi Bapak Ibu, ataupun menerima suap. Nah, itu sama saja, menerima suap dan korupsi itu 11-12 Bapak Ibu, sama saja. Kiranya beliau bisa menyadari bahwa setiap manusia ini tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Dan semua manusia pasti berdosa. Semua manusia pasti melakukan kesalahan, banyak silap. Nah, termasuk beliau. Makanya orang yang menganiaya Pak Kaci termasuk meluburi wajah Pak Kaci dengan tai, dengan kotoran, itu juga orang yang sangat berdosa karena maling uang rakyat. Bukan satu orang yang beliau maling, tetapi uang rakyat Indonesia. Nah, begitu Bapak Muhammad Kece tersandung kasus penistaan agama, beliau bagaikan pahlawan Islam. Beliau hajar Bapak Muhammad Kece dengan bangganya, dan beliau lumurin wajah Bapak Muhammad Kece dengan kotoran Bapak Ibu. Nah, sehingga beliau dijuluki pahlawan Islam. Nabi kok pahlawan Islam, maling uang rakyat kok pahlawan Islam, malu-maluin agama Islam saja. Ingat, bukan malu-maluin umat Islam ya, tapi malu-maluin agama Islam. Masa agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, tetapi punya pahlawan orang yang maling uang rakyat. Nah, ini pahlawan yang bagaimana ini? Nah, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan di dalam Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan ayat 5, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Firman ini jelas sekali. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk membaca dengan cara pandang yang berbeda. Nah, saya akan baca begini Bapak Ibu. Wahai orang yang menganiaya Bapak Muhammad Kece, wahai orang yang mengeluburi wajah Bapak Muhammad Kece dengan kotoran, kalau Anda tidak mau diluburin wajah Anda, kalau Anda tidak mau dipukulin wajah Anda, kalau Anda tidak mau dianiaya, jangan Anda menganiaya orang, dan jangan Anda meluburi wajah orang dengan kotoran manusia. Karena pun Anda seorang yang berdosa, Anda masuk penjara dan Anda ditahan karena Anda maling uang rakyat. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ketika kotoran yang sama dilumuri ke wajah Anda,
secara otomatis Anda tidak akan terima, Anda tidak akan mau. Bahkan orang-orang di sekitar Anda akan menolak tindakan yang dilakukan oleh orang lain terhadap Anda. Termasuk keluarga Anda tidak akan tinggal diam ketika ada orang yang menyiksa Anda, ketika ada orang yang melumuri wajah Anda dengan kotoran. Maka sekali lagi, wahai Bapak yang terhormat, Anda seorang tahanan yang mencuri uang rakyat, janganlah menghakimi orang lain. Karena Anda akan dihakimi dan ukuran yang Anda pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepadamu. Sebagaimana Anda tidak mau diluburi wajah Anda dengan kotoran, sebagaimana Anda tidak mau dianiaya karena Anda memaling uang rakyat, begitu juga wahai Bapak yang terhormat, jangan Anda menghakimi orang lain, jangan Anda menganiaya orang lain, jangan Anda meluburi wajah orang lain dengan kotoran. Apalagi sesama tahanan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan, sehingga ketika kita keluar dari tahanan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu ketika Anda melakukan penganiayaan, Anda meluburi wajah Bapak Muhammad Kc dengan kotoran, Anda sangat bangga karena saat ini Anda dijuluki sebagai pahlawan Islam. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat, tidak engkau ketahui? Bapak yang terhormat, saudara cepat berkata bahwa Bapak Muhammad Kc menistakan agama Islam. Apakah saudara lupa, atau saudara pura-pura lupa, atau saudara tidak tahu, atau saudara tidak mau tahu bagaimana dengan Ustazunal Fadil Al-Mukarram, Ustadz Yahya Waloni? Beliau juga menghina agama orang lain, beliau juga menistakan agama orang lain. Sebagaimana Anda tidak mau orang lain menganiaya Bapak Yahya Waloni, Anda tidak mau orang lain meluburi wajah Bapak Yahya Waloni dengan kotoran manusia, Anda jangan melakukan hal yang sama kepada Bapak Muhammad Kc. Kenapa? Karena Anda juga orang yang berdosa. Bahkan dosa Anda bukan kepada satu orang, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Termasuk di situ agama Kristen, termasuk di situ agama Konghucu, termasuk di situ agama Buddha, agama Katolik, agama apapun. Maka dari itu, janganlah Anda merasa sebagai pahlawan Islam. Sama-sama orang berdosa, tidak boleh menghakimi orang lain. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu di matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Nah, Bapak yang terhormat, bagaimana saudara bisa dikatakan seorang pahlawan Islam, sementara Anda maling uang rakyat, sementara Anda korupsi, mencuri uang rakyat Indonesia? Hai orang munafik, kata Injil Matius 6 ayat 5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Wahai Bapak yang terhormat, keluarlah dari dosa Anda, baru Anda bisa melihat dosa orang lain. Jangan merasa suci, jangan merasa ahli ibadat, jangan merasa ahli agama, jangan merasa ahli surga. Kita ini adalah sama-sama manusia berdosa. Seandainya Anda tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, silahkan Anda menghakimi orang lain, memukul orang lain, menganiaya orang lain, bahkan Anda silahkan melumuri wajah orang lain dengan kotoran, ataupun Anda lakukan kepada orang lain sesuka Anda, asal Anda benar-benar merasakan bahwa Anda tidak pernah melakukan kesalahan ataupun Anda tidak pernah melakukan dosa. Maka dari itu, saya percaya dan saya sangat yakin Anda tidak akan bisa melakukan hal sebagaimana Anda lakukan kepada Bapak Muhammad Kc apabila Anda merenungkan bahwa Anda juga orang yang berdosa. Yahya Waloni juga punya kasus yang sama seperti Bapak Muhammad Kc. Menistakan agama Kristen, menistakan Alkitab, menghina Bible, menghina Tuhan Yesus, menghina iman Kristen. Apakah saudara melakukan hal yang sama? Atau justru saudara mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Yahya Waloni adalah memberitakan kebenaran, berdakwah, pidato, ceramah,
Apakah Anda akan menjawab seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, maka dari itu saya selalu mengajak para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, supaya kita melakukan penginjilan, supaya kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Ada banyak sekali orang di sekitar kita belum menerima Injil, belum mendengar kabar Injil, bahkan mereka menolak kabar sukacita itu, Bapak Ibu. Maka dari itu, tugas kita orang percaya adalah memperkenalkan Injil kepada mereka, memperdengarkan Injil kepada mereka. Bahkan kita jangan sungkan-sungkan untuk mengutip firman Tuhan ketika kita berbicara dengan teman, sahabat, kerabat kita. Sekalipun orang itu bukan orang yang seiman dengan kita, kepada orang tersebutlah kita lebih sering memperdengarkan firman Tuhan. Agar kenapa, Bapak Ibu? Agar mereka memahami, mengerti, mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya. Siapa pribadi yang mati di salib. Siapa pribadi yang menebus dosa manusia. Karena banyak sekali di antara kita, seperti saya katakan tadi, orang menghina, mengolok-ngolok kekristenan. Secara otomatis mereka juga mengolok-ngolok Yesus. Maka dari itu, semua orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi. Tiap orang harus tahu. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap orang harus tahu who is Jesus, man huwa Yeshua, pribadi yang membawa kita ke surga. Ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, maka orang itu akan diubahkan. Tidak lagi tidak lagi menganiaya orang lain, tidak lagi meluburi wajah orang lain dengan kotoran. Kenapa? Karena sama-sama orang berdosa, tidak boleh menganiaya orang lain, tidak boleh meluburi wajah orang lain dengan kotoran manusia. Jika menganiaya orang lain, ketika meluburi wajah orang lain dengan kotoran manusia dan merasa bahwa orang tersebut tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, orang tersebut juga di dalam adalah maling uang rakyat, maka ketahuilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasih, orang itu lagi melumuri wajahnya dengan kotoran dia sendiri. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Beruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.